Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda Rabu 30 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema kesatuan Bapa dan Putra itu nampak dalam cinta dan ketaatan Putra kepada Bapa. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, siapa yang dapat mengklaim otoritas dan kekuasaan atas hidup dan mati itu? Yesus tidak hanya membuat klaim seperti itu, yang menunjukkan kuasa Allah untuk menyembuhkan dan memulihkan orang-orang,
kepada keutuhan hidup. Dia juga menunjukkan belas kasihan Tuhan dengan membebaskan orang dari beban dosa dan kesalahan mereka. Dia bahkan mengklaim kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan melakukan penghakiman atas semua yang hidup dan mati. Karena itulah otoritas Yahudi merasa terganggu dan kemudian mencari cara untuk menyingkirkannya. Mereka tidak dapat menerima klaim Yesus sebagai Mesias yang diurapi dan yang diutus oleh Bapa untuk menebus umatnya. Mereka berusaha membunuhnya karena dia mengklaim otoritas dan kesetaraan dengan Tuhan yang tidak dapat mereka terima. Mereka gagal mengenali bahwa inilah jawaban Allah atas doa-doa umatnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya bab 49 ayat 8. Pada waktu kasih karunia aku menjawab kamu, pada hari keselamatan aku menolong kamu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus diutus oleh Bapa sebagai perjanjian dengan orang-orang untuk mendamaikan mereka dengan Allah dan mengembalikan kepada mereka janji surga dan kehidupan abadi. Kata-kata dan tindakan Yesus mengungkapkan belas kasihan dan keadilan Allah. Yesus menggenapi nubuat Yesaya ketika ia membawa kesembuhan, pemulihan, dan pengampunan bagi mereka yang menerima pesan ilahinya. Otoritas agama menuduh Yesus sebagai pelanggar Sabat dan penghujat. Mereka ingin membunuh Yesus karena dia mengklaim kesetaraan dengan Tuhan. Sesuatu yang mereka pikir tidak ada manusia yang bisa mengatakannya. Sedikit yang mereka pahami sebenarnya bahwa Yesus adalah manusia dan Allah. Dia adalah putra Allah. Putra Allah karena Bapanya di surga, dan dia putra manusia yang dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria. Yesus menjawab tuduhan mereka melanggar hukum Sabat dengan menunjukkan tujuan Allah untuk penciptaan dan penebusan, yaitu untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan. Kasih dan belas kasihan Tuhan tidak pernah berhenti untuk sesaat. Yesus terus menunjukkan belas kasihan Bapa dengan menyembuhkan dan memulihkan orang, bahkan pada hari istirahat Sabat. Ketika para pemimpin agama menuduh bahwa Yesus membuat dirinya setara dengan Tuhan, setara dengan Allah, Yesus menjawab bahwa dia tidak bertindak secara independen dari Allah, karena hubungannya adalah hubungan yang sangat pribadi, hubungan Bapa dan Anak yang sangat dekat. Dia dan Bapa bersatu dalam hati, pikiran dan kehendak. Pikiran Yesus adalah pikiran Bapa, dan perkataan Yesus adalah perkataan Bapa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus juga menyatakan bahwa identitasnya dengan Bapa didasarkan pada kepercayaan dan ketaatan penuh. Yesus selalu melakukan apa yang Bapanya ingin dia lakukan. Ketaatannya tidak hanya didasarkan pada kepatuhan, tetapi juga terlebih pada cinta. Dia taat karena dia mengasihi Bapanya. Kesatuan antara Yesus dan Bapa adalah kesatuan cinta, penyerahan total diri sendiri demi orang lain. Itulah sebabnya cinta timbal balik mereka satu sama lain sempurna dan lengkap. Anak mengasihi Bapa dan menyerahkan dirinya dalam ketaatan total pada kehendak Bapa. Bapa mengasihi anak dan berbagi dengan dia semua yang dia miliki. Kita dipanggil, saudara dan saudariku, untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan kasih, kepercayaan, dan ketaatan yang sama seperti yang Yesus tunjukkan kepada Bapanya. Jika kita ingin memahami bagaimana Allah menangani dosa dan bagaimana ia menanggapi kondisi dosa kita, maka kita harus melihat kepada Yesus. Yesus menanggung dosa-dosa kita ke atas dirinya dan memakukannya di kayu salib. Dia yang sama martabat dan kedudukannya dengan Bapanya. Dia menjadi hamba demi kita untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Dia memilih kuasa
memiliki kuasa untuk mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengan Allah karena Dia membayar harga untuk dosa-dosa kita. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus menyatakan untuk menerima Dia yang adalah kehidupan damai dan sukacita yang berlimpah dengan Tuhan. Tetapi jika kita menolaknya, maka kita dengan bebas memilih kematian, yaitu perpisahan tanpa akhir dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pertanyaan buat kita, apakah kita menginginkan hidup berkelimpah yang ditawarkan Yesus? Percaya kepadanya, firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia demi kita dan keselamatan kita, dan menolak apapun yang salah dan bertentangan dengan Injil, yang adalah kabar baik yang Dia datangkan dan diberikan untuk kita. Semoga kita setia dalam cinta dan ketaatan kepada Tuhan. Semoga relasi kita dengan Tuhan dari hari ke hari semakin akrab. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tambahkanlah cinta kami kepadamu dan satukan hati dan kehendak kami dengan hatimu, agar kami mencari dan menginginkan apa yang berkenan kepadamu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.